Popularitas Capres petahana Joko Widodo di Sulawesi Selatan mendapatkan atensi yang cukup besar dari warga setempat. Hal tersebut juga didukung dengan hadirnya sejumlah proyek infrastruktur yang memberikan dampak positif bagi masyarakat di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Veronica Moniaga langsung dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Veronica, bagaimana respon masyarakat Sulawesi Selatan terhadap jalannya roda pemerintahan di era Jokowi JK dan juga apa dampaknya pada elektabilitas Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iya baik Egan dan juga pemirsa, respon masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan cukup besar juga selama pemerintahan Jokowi JK yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 karena didukung juga dengan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur yang dilaksanakan. Dan ini juga tentunya berdampak pada elektabilitas pasangan Jokowi Ma'ruf Amin yang akan bertarung nanti di Pilpres 2019. Kita lihat dulu bagaimana kemudian perolehan suara pasangan Jokowi JK pada tahun 2014 pada saat pelaksanaan Pilpres yang berlangsung. Kalau kita lihat memang pasangan calon nomor urut 1 yang saat itu adalah Prabowo dan Hatta Rajasa meraih sekitar 1.200.000 suara atau dalam persentase 28,57%. Kemudian untuk pasangan Jokowi dan JK sendiri yang merupakan pasangan calon nomor urut 2 meraih kurang lebih perolehan suara sebanyak 3 juta suara atau sekitar 71% suara. Hal ini juga sudah terlihat bagaimana antusias masyarakat kemudian memilih Jokowi sebagai presiden pada saat itu. Kemudian dari sejumlah upaya ataupun juga proyek yang dilaksanakan atau program yang dilakukan oleh Jokowi dan juga JK yang berjalan hingga saat ini kemudian berpengaruh positif pada elektabilitas Jokowi khususnya yang akan bertarung lagi pada Pilpres 2019 bersama dengan Ma'ruf Amin. Kalau kita lihat dari sejumlah survei yang dilakukan lembaga survei, salah satunya Carta Politika, untuk Pilpres 2019 untuk pasangan calon nomor urut 1 sendiri, yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin meraih 53,6% suara. Kemudian juga untuk pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo Sandiaga Uno meraih 33,6% suara. Hal itu juga terlihat besaran persentase terlihat juga pada survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei lainnya seperti CSIS dan juga Vox Populi di mana persentase bagi pasangan calon nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin berada di atas 50%. Kemudian akan menjadi pertanyaan apa sebenarnya yang sudah dilakukan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala dalam masa pemerintahannya sejak tahun 2014. Cukup banyak yang kemudian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ada sejumlah program-program yang berkaitan dengan program Nawacita Jokowi dan juga JK. Kita lihat pada tahun 2014 pembangunan kemudian diprioritaskan pada pembangunan bandar udara khususnya di daerah-daerah terpencil yang berada di sejumlah kabupaten. Kalau untuk Sulawesi Selatan sendiri ada 3 bandar udara yang kemudian diprioritaskan baik itu dibangun ataupun juga direhabilitasi. Salah satunya yaitu Bandar Udara Arupala. Bandar Udara Arupala ini kemudian dibangun dengan direhabilitasi maksud saya dengan membangun satu terminal yang luasnya 4 kali lipat lebih besar daripada terminal sebelumnya, di mana terminal itu berukuran kurang lebih 2.000 meter persegi. Kemudian selanjutnya ada juga bandar udara lainnya yang sempat dibangun, diantaranya itu Lagali Gobua di Kabupaten Luwu yang juga dibangun terminal sebanyak sepanjang atau seluas 1.200 meter persegi yang ini dapat menampung kurang lebih 200 penumpang, di mana terminal sebelumnya hanya dapat menampung 40 penumpang. 2 bandara tersebut direhabilitasi dengan tujuan untuk meningkatkan mobilitas yang ada di bandara tersebut sehingga bisa menempatkan sejumlah penumpang atau lebih banyak penumpang lagi. Seperti kalau di bandara Lagali Gobua ini bahkan sudah bisa menampung penumpang dengan peningkatan hingga 110%. Nah, beda halnya untuk Bandar Udara Buntukuni di Toraja sendiri juga sempat dibangun dan ini masih berlangsung dan ditargetkan pada tahun 2019 rampung karena mengingat bahwa Toraja sendiri menjadi salah satu daerah pariwisata atau destinasi pariwisata yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga pembangunan bandara diharapkan dapat meningkatkan kehadiran wisatawan lokal dan juga mancanegara. Selain itu juga selain bandara ada juga dibangun sejumlah
pelabuhan misalnya, yaitu yang terintegrasi Makassar Newport yang saat ini sedang dalam pembangunan. Pembangunan Makassar Newport yang merupakan proyek strategis nasional ini sudah berlangsung pada pembangunan tahap 1, paket 1A ini juga sudah berlangsung hingga saat ini dan masih dalam pembangunannya. Adapun juga selain itu ada sejumlah bendungan yang dibangun. Bendungan tersebut diharapkan nanti bisa menampung lebih banyak air, yaitu mencapai 261 meter kubik air yang bisa memperlancar saluran irigasi di Sulawesi Selatan. Ada sejumlah proyek-proyek lainnya juga yang masih sedang berjalan hingga saat ini, termasuk proyek kereta api atau jalur kereta api Trans Sulawesi dan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur lainnya, salah satunya itu kawasan ekonomi khusus pariwisata di Kepulauan Selayar yang nantinya diharapkan bisa rampung apabila kemudian Jokowi menjabat di periode selanjutnya. Demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda di studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Veronica Moniaga langsung dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan.